Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin kelasnya? Nah, ya, silakan Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya hari ini? Tidak hadir? Bisa. Apa bisa? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman-teman bisa segera sembuh dan bisa kembali ke sekolah belajar seperti biasa dengan kita yang pernah ya semuanya anak. Amin. Baiklah, seperti biasa untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Yang mau memimpin lagunya siapa? Nah ya, silakan Indah. Gala Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Indah. Karena dia awalnya UN, sedangkan
apa tadi, telangnya itu mati kemudian diurai oleh bakteri. Paham sampai sini? Sekarang perhatikan penjelasan ibu sebentar. Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan. Jadi ada urutannya antara proses makan dan dimakan, yang ada urutannya itu dalam rantai makanan disebut adalah rantai makanan. Dan ada komponen-komponen dalam ekosistem ini ya. Yang tadi, yang pertama komponennya adalah namanya produsen. Ya, jadi yang dibilang produsen ekosistem dalam rantai makanan itu ada namanya produsen. Nah, produsen itu di sini contohnya yaitu tumbuhan hijau. Menurut kalian tumbuhan hijau itu apa saja yang bertindak sebagai produsen? Rumput, apa lagi? Apa lagi? Iya, padi tadi ya di video kita tadi padi. Nah, ini dia contoh produsennya. Apa? Ada rumput, padi, ini adalah hewan fitoplankton, ya, yang kecil dia yang ada di laut, ada di air. Kemudian ini namanya adalah rumput laut dan itu adalah serangga. Itu dia yang bertindak sebagai produsen. Setelah produsen lanjut ke konsumen. Jadi ada namanya konsumen di dalam rantai makanan, yaitu golongan organisme yang memaksa organisme lain karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti produsen. Dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, makanya dia tergantung kepada siapa? Kepada makhluk lain. Itulah dia konsumen. Konsumen ini dia dibedakan menjadi ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu adalah herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Ya. Konsumen herbivora karena memakan produsen atau tumbuhan tingkatan paling bawah. Kemudian konsumen tingkat 2 ditempati oleh organisme-organisme yang mendapatkan sumber makanan dari herbivora, biasanya diisi oleh jenis karnivora. Jadi dia hewan pemakan daging. Tapi dia masih bisa dimakan oleh hewan lain. Nah, ya, dia itu pemakan ini karnivora, makan hewan lain, tapi dia masih bisa dimakan lagi dengan hewan lain. Itu dia adalah tikus. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Golongan organisme yang memakan konsumen kedua. Jadi kayak tikus lagi dimakan. Nah, jadi konsumen tingkat 2 ini dia memakan konsumen, dan konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Itu hingga konsumen puncak. Tadi puncaknya siapa? Dia nggak bisa dimakan sama hewan lain. Si ya kan? Yang tadi elangnya mati, dia diurai oleh. Coba contoh dari konsumen tingkat 3 apa saja yang tidak bisa dimakan? Elang, apa lagi? Buaya, singa, ya kan? Ini dia contohnya. Apa saja? Nah, ya, ini adalah contoh dari konsumen, ya. Tadi yang konsumen tingkat 1 yang mana? Ayo, yang mana? Tikus.
rantai makanan, kita juga mengenal posisi sebagai pengurai atau dekomposer. Organisme pengurai merupakan jenis makhluk hidup yang dapat mengubah zat organik menjadi zat organik. Dalam hal ini, dekomposer akan menguraikan bakal hewan atau tumbuhan yang tidak aktif dalam negara isinya tugas. Itulah tadi pengurai itu ya. Pengurai contohnya apa? Tadi yang perang video tadi apa? Yaitu si bakteri tadi ya atau jamur. Ini dia. Bisa dilihat? Bisa. Kami paham? Sudah paham? Ini dia. Nah, ada rantai makanan. Ada belalang dimakan. Pertama adalah produsennya siapa itu? Rumput itu ya, Nak. Rumput dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak dimakan oleh dimakan oleh elang mati diurai oleh jalur. Dan itu yang menjadi produsennya siapa? Konsumen primernya? Konsumen sekunder? Konsumen tersier? Konsumen finalnya adalah si kemudian dekomposernya si ini adalah contoh ekosistem darat ya. Ibu punya contoh lagu rantai makanan. Nanti kita sama-sama menyanyikannya ya. Ya, itu kita ambil dari menanam padi. Dari lagu irama menanam padi. Dengarkan dulu ya. Sama ya. Dulu aja. Kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan karnivora, juga pengurai itulah jamur. Kami senang telah belajar tentang rantai makanan. Hebat ya, kalian kalau bernyanyi tepuk tangan dulu dong. Ya, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti Ibu akan membagi LKPD untuk kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Kalian saling bekerja sama dalam kelompoknya ya. Bisa? Bisa. Jadi di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan bersama kelompok
hewan ini, dia makhluk hidup yang di atas ini, dia itu berperan sebagai apa? Contohnya rumput berperan sebagai apa? Saya tulis rumput sebagai, rumput apa lagi nomor 2-nya? Kelinci berperan sebagai, tulis itu ya. Ya, usahakan semuanya paham dalam satu kelompoknya ya. Jangan yang paham hanya satu orang saja ya. Siapa lagi tadi? Coba dilihat. Salah pula sama di soalnya. Semuanya sudah tampil bagus sekali ya. Anak-anak semuanya bisa membuat rantai makanan, bisa menyebutkan peran
Tulis namanya. Ayo, kerjakan. Berapa menit ya? 5 menit. Sedikit itu. Amin.